Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa, gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa tentang rekayasa video CCTV yang secara barbar, brutal, biadab dilakukan oleh ahli forensik digital. Loh, DPR itu sudah kosong. Muhammad Walasar dan Christopher Karimandrianto ini, ya, karena kalau kita tidak desak lewat media, ya, media visual maupun media cetak, media tulisan, media teks, maka orang-orang ini jejak digitalnya akan aman terus, ya, seolah-olah bersih badan sudah melakukan rekayasa, ya, terutama Jessica Kumala Wongso yang saat ini sudah tidak bisa lah, ya, kita bayangkan bagaimana seseorang dipidana dengan bukti rekayasa. Oleh karena itu, Pak Kapolri, kalau Bapak ada waktu, tolong pertemukan saya di depan Bapak dengan bawahan Bapak, Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, di Mabes Polri, di depan Bapak sendiri. Jessica diduga melakukan penggarukan tangan dan kita melihat ke arah kamera, Bang Rismon. Silakan dijelaskan. ya di sini pada BAP ini kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576. Jika sebuah CCTV yang dihadirkan untuk alat bukti atau untuk barang bukti di persidangan bisa direkayasa, apalagi hal tersebut atau persidangan tersebut disiarkan secara live atau secara langsung ya oleh beberapa stasiun televisi, media massa, dan kasus tersebut disorot oleh dunia. Apakah hal tersebut adalah hal yang biasa atau memang sudah menjadi sebuah kebiasaan oknum yang diduga sering merekayasa? Nah, ahli digital forensik Bang Rismon Sianipar ya membicarakan tentang kebenaran dan membongkar tentang dugaan-dugaan CCTV yang direkayasa. Bentar dulu, digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi, ya. Yang kedua analisis video. Oh ya, ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu harus ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview dari saksi nih. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini. Saya Di sini, Rismon Sianipar didatangkan sebagai seorang ahli untuk menganalisa sebuah CCTV, akan tetapi di sini dicecar oleh jaksa penuntut umum. Yang tadinya jaksa penuntut umum ingin membungkam mulut Rismon Sianipar agar mengikuti keinginan jaksa penuntut umum, sebaliknya dibungkam oleh Rismon Sianipar, sang jaksa penuntut umum tersebut. Mari kita simak dan kita lanjutkan. faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MDA. Oh, bukan. Nah, itulah pernyataan dari Bang Rismon Sianipar ya. Beliau bilang saya bisa berkompetisi dengan beberapa ahli ya, misalkan ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa, gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka, maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Pada saat itu saksi ahli M. Nuh itu ditanya, diminta oleh pengacara ya Pak Nuh Hasibuan itu kan yang Anda tampilkan itu kan tadi hasil analisa Anda, itu kan video yang sudah analisa enlightenment katanya bangsanya. Coba putarlah dulu yang dari flash disk barang bukti yang menjadi barang bukti itu ya. Tetapi apa yang saya saksikan secara benar-benar keilmuan saya, dia menipu di depan pengadilan bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa dia. Jadi mulai dari pengadilan awal sampai akhir kita tidak pernah tahu CCTV as it is itu, footage as it is itu tidak pernah tahu. Yang ada yang ditampilkan adalah yang sudah diolah, sudah direkayasa framenya ini. Apakah ada sebuah rekayasa di saat persidangan atau peradilan Jessica Kumala Wongso? Pertanyaannya, apakah barang bukti tersebut bisa direkayasa? Dan menurut kalian penilaiannya bagaimana? Tentang rekayasa video CCTV yang secara barbar, brutal, biadab dilakukan oleh ahli forensik digital yang bernama Muhammad Azhar dan Christopher itu seorang sipilian. Nah, hati nih, ini ngomong begini ada datanya, ada faktanya, ada dasarnya apa enggak nih? Karena kan ini tuduhan yang bukan tuduhan main-main nih. Evidence, bukti ilmiah tidak terbantahkan dan saya siap masuk penjara kalau salah. Dan
beliau sudah bilang siap masuk penjara jika ini salah. Beliau mengatakan hal seperti itu. Ini bukan main-main, teman-teman. Apakah Bang Resmond Sianipar ingin mengorbankan ya masa depannya, ingin mengorbankan keluarganya hanya demi membela satu orang Jessica Kumala Wongso? Tapi ini bukan hanya untuk satu orang Jessica Kumala Wongso, teman-teman ya. Beliau menyuarakan kebenaran, bahkan beliau membongkar hal tersebut. Ya berani masuk penjara, ini mengorbankan keluarganya, mengorbankan pekerjaannya. Beliau mungkin punya keluarga, punya anak, ya punya istri. Apakah anak istrinya mau dikorbankan hanya untuk dipenjara, ya dipenjara hanya untuk satu orang Jessica Kumala Wongso? Ini bukan hanya untuk Jessica Kumala Wongso ya teman-teman. Ini Bang Resmond Sianipar berbicara seperti itu, nekat seperti itu. Ini menyangkut keadilan seluruh rakyat dan anak bangsa ini, teman-teman. Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ini, ya, karena kalau kita tidak desak lewat media, ya, media visual maupun media cetak, media tulisan, media teks, maka orang-orang ini jejak digitalnya akan aman terus ya, seolah-olah bersih badan sudah melakukan rekayasa ya, terutama Jessica Kumala Wongso yang saat ini sudah tidak bisa lah ya kita bayangkan bagaimana seseorang dipidana dengan bukti rekayasa. Bayangkanlah itu kalau dia adik kita, kakak kita, anak kita ya, aduh. Ini ya bayangkan saja jika itu adik kita, anak kita, keluarga kita, teman terdekat kita tersandung masalah hukum seperti sekarang ini, terus ya ternyata alat bukti dan barang bukti CCTV misalkan ya, ini direkayasa misalnya. Teman-teman bisa bayangkan apakah hal tersebut tidak merenggut ya masa depan, kebahagiaan seseorang yang seharusnya dia tidak bersalah, akan tetapi setelah ada hal yang direkayasa akhirnya menjadi bersalah dan divonis ya. Karena ini sangat penting sekali untuk peradilan di negeri kita. Karena agar penegak hukum, oknum-oknumnya ini tidak menginjak-injak peradilan di negeri kita, teman-teman ya. Kalau sudah ada oknum yang sudah berani menginjak-injak peradilan, apalagi menipu seorang hakim dengan menggunakan barang bukti ya, contohnya misalnya CCTV ini benar-benar direkayasa, teman-teman ya. Dan direkayasa secara barbar, brutal misalnya ya. Terus sangat sempurna sekali merubah CCTV yang tadinya misalkan tidak ada soal garuk-garuk, tidak ada soal memasukkan sesuatu ke dalam gelas misalnya. Akan tapi hal tersebut sangat sempurna sekali dibikin direkayasa. Ya, itu namanya menipu hakim. Hakim yang tadinya minta penjelasan dari seorang ahli, ya, ahli didatangkan untuk di persidangan itu hanya untuk memberikan suatu keterangan atau membuat sebuah perkara atau persidangan itu menjadi terang benderang. Ya, akan tapi di persidangan tersebut seorang ahli tersebut menipu hakim, teman-teman. Nah, ini jejak digital. Hakim bisa tertipu dan bisa memvonis seseorang dengan alat bukti yang sudah direkayasa, teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali. Ini namanya menginjak-injak peradilan. Hakim sudah diinjak-injak ya, teman-teman ya. Yang seharusnya hakim ini itu sangat independen ya. Hakim punya independensi untuk memutus seseorang dengan keyakinannya dan alat bukti atau barang bukti yang benar-benar disajikan di persidangan. Gitu. Jadi tidak ada hal yang direkayasa, seharusnya seperti itu ya teman-teman. Kan tapi hal tersebut luar biasa jika ini benar-benar terjadi sebuah rekayasa ya. Ini Bang Resmond Sianipar membongkar seperti ini sebenarnya membantu aparat atau penegak hukum agar nama penegak hukum atau lembaga ya atau institusi ini agar bersih, namanya tidak tercoreng dan rakyat semakin percaya dan kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini video yang terakhir. Ini video di tahun 2016 ya, pernyataan Bang Resmond Sianipar seperti ini. Jessica diduga melakukan penggarukan tangan dan Kita perlihatkan ke arah kamera, Bang Resmond. Silakan dijelaskan. ya di sini pada BAP ini kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576. Bang Resmond Sianipar juga berbicara itu bukan tanpa data. Beliau ini menemukan beberapa kejanggalan ini awalnya dari BAP, akan tetapi beliau semakin penasaran karena istrinya juga mendesak ya, karena istrinya juga seorang perempuan melihat Jessica Kumala Wongso itu karena ada keyakinan bahwa Jessica itu tidak melakukan atau meragukan jika Jessica adalah pelakunya. Akhirnya didesak oleh istrinya agar menganalisa terus sebuah CCTV yang awalnya sudah dilakukan oleh Resmond Sianipar di persidangan, karena di persidangan Resmond Sianipar juga sudah mengatakan ada dugaan tampering, ada dugaan modifikasi ilegal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Bang Resmond Sianipar ini bersuara hanya untuk Jessica Kumala Wongso awalnya, akan tetapi sebenarnya ini untuk peradilan atau untuk untuk keadilan anak bangsa ya, untuk generasi-generasi kita sebenarnya ya teman-teman ya. 960 dan 576 dengan frame rate laju frame 10. Sedangkan kita dapati pada BAP yang sama
dengan Oleh karena itu Pak Kapolri, kalau Bapak ada waktu, tolong pertemukan saya di depan Bapak dengan bawahan Bapak, Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar di Mabes Polri. Nah, ini respon Sianipar juga minta dipertemukan dengan bawahan Pak Kapolri ya, yang namanya tadi sudah disebut, yaitu inisial M ya tadi ya. Ini bukan main-main ya. Respon Sianipar juga sudah meminta ke Kapolri ya, akan tapi tidak ada tanggapan sama sekali hingga detik ini juga dari Kapolri juga tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak ada tanggapannya sedikit pun hingga Jessica Kumala Wongso bebas pada Di depan Bapak sendiri, biarkan kami berargumen secara ilmiah dan Bapak lihat dan Bapak pertimbangkan, dan Bapak juga bisa panggil ahli yang lain di bidang yang sama untuk membuktikan apakah pembuktian saya itu benar atau tidak. Oleh karena itu, saya meminta Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meluangkan waktu Pak agar masalah ini selesai, tidak berlarut-larut, karena ada anak manusia seorang gadis di sana di penjara 8 tahun akibat dakwaan yang berdasarkan video yang sudah direkayasa. Nah, seperti itu ya. Jadi Bang Resmon Sianipar sudah mengungkapkan semuanya hingga diundang beberapa podcast pun tidak ada tanggapan dari petinggi yang seharusnya layak menanggapi tentang kasus-kasus yang sudah viral ya. Contohnya seperti kasus Vina Cirebon. Itu pun mendapat atensi dari pemerintah dan para petinggi-petinggi di negeri ini ya. Akan tetapi kasus Jessica hingga kebebasannya pun tidak ada yang mengatensi sama sekali. Ada apakah dengan kasus Jessica Kumala Wongso? Dan kita akan bahas lagi dan kita akan lanjut di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.